Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Perdamaian Sitorus dengan NIM 1930 2020 2016 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran administrasi dan manajemen sekolah dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Christian Radia Filsan, SE, MPD. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata mano yang berarti tangan dan manus yang berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan. Manajemen dapat diartikan juga dengan mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Nah, materi yang selanjutnya yaitu inti dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip manajemen dalam konteks pendidikan. Hal yang menarik dalam manajemen pendidikan terletak pada tujuan, proses, dan orientasinya. Nah, kita bahas satu-satu yaitu pada tujuannya. Manajemen pendidikan senantiasa harus bermuara pada tujuan pendidikan yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan mengaktualisasi potensi peserta didik. Yang kedua, berdasarkan prosesnya, manajemen pendidikan harus dilandasi sifat edukatif yang berkenaan dengan unsur manusia yang tidak semata-mata dilandasi prinsip efektivitas dan efisiensi, melainkan juga harus dilandasi dengan prinsip mendidik. Yang ketiga, berdasarkan orientasinya, manajemen pendidikan diorientasikan atau dipusatkan kepada peserta didik. Materi yang selanjutnya, kepemimpinan dalam perspektif manajemen dibagi menjadi dua yaitu seni dan ilmu. Di dalam seni, kepemimpinan akan efektif dan efisien apabila di tangan orang yang kreativitasnya tinggi, berkualitas, dan bakatnya sangat besar. Yang kedua, ilmu. Menitik beratkan pada proses belajar, artinya kepemimpinan akan efektif dan efisien bila mana di tangan orang yang terlatih dan terampil dan ahli dalam memimpin. Kemudian, kepemimpinan dan manajemen sangat erat kaitannya. Yang pertama, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Posisi sentral dalam manajemen, pemimpin adalah dewa di dalam masyarakat tradisional. Dan yang terakhir, berbagai kendala yang dihadapi organisasi dengan adanya konsep dan pelaksanaan nilai-nilai kepemimpinan akan dihadapi bersama-sama sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Kemudian, fungsi-fungsi manajemen pendidikan sekolah dikelompokkan menjadi dua, yakni fungsi-fungsi organik mutlak harus dilaksanakan dan fungsi-fungsi pelengkap tidak mutlak harus dilaksanakan. Planning. Planning merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang-matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Nah, planning juga merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari hasil penelitian atau data-data. Harus memiliki keberanian mengambil keputusan dengan segala risiko. Rencana harus berorientasi ke masa depan. Rencana harus memiliki makna bahwa apabila rencana tersebut dilaksanakan akan mempermudah pencapaian tujuan. Kemudian, organizing atau perorganisasian. Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan yang utuh dalam rangka pencapaian tujuan. Kemudian, actuating atau penggerakan. Upaya pemimpin untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada pihak yang dipimpin untuk pelaksanaan kegiatan agar pihak yang dipimpin mengarahkan perbuatannya dengan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian motivasi. Motivasi merupakan upaya membangkitkan keinginan seseorang atau kelompok sehingga ia atau mereka mau berbuat sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian langkah-langkah penggerakan. Yang pertama, menjelaskan tujuan yang harus dicapai. Menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut.
menjelaskan mengenai filsafat dari organisasi, menjelaskan kebijaksanaan organisasi. Setiap orang harus mengerti struktur organisasi, menjalankan peran apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi dengan baik, menekankan pentingnya kerjasama, memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian, memberikan penghargaan setiap pujian dan teguran, meyakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja, baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Yang kemudian kegiatan dalam fungsi pengawasan meliputi mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan, mengambil langkah-langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, kemudian mengambil berbagai alternatif solusi atas berbagai permasalahan yang terkait pencapaian tujuan. Controlling pengawasan mempunyai ciri-ciri, yaitu fact defending, preventif, diarahkan pada masa sekarang, alat untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah tercapainya tujuan, membimbing, dan menemukan apa yang salah, bukan siapa yang salah. Nah, tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan sekolah. Yang pertama, kepala sekolah. Sebagai pemimpin satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya, pihak yang harus mampu membawa lembaga atau sekolah ke arah tercapainya tujuan sekolah, di mana untuk dia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Karakteristik kepala sekolah yang efektif: memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenali ketentuan sekolah, kesucian, status nasional, dan perubahan yang terjadi. Sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dengan baik. Memiliki kemampuan mendengarkan atau listening, not bring. Senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Nah, indikator keberhasilan kepala sekolah yang efektif. Keinginan yang diharapkan untuk menjadikan sekolah yang dipimpin lebih baik dari sekolah lain dan mampu menginstruksikan waktu dan harapannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan Kepsek yang bersangkutan mencapai tujuan pribadinya sebagai Kepsek. Kecenderungan berinisiatif dan memulai tindakan aktif terhadap suatu kerjanya. Memiliki kemampuan untuk tidak ditenggelamkan oleh lembaganya. Kemudian, fungsi-fungsi kepala sekolah. Yang pertama sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovatif, dan motivator. Kemudian, kompetensi kepala sekolah. Yang pertama, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Nah, peranan supervisor dalam bidang pendidikan. Yang pertama, koordinator atau mengkoordinasi seluruh kegiatan di dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, sebagai konsultan, memberikan konsultasi untuk membantu anggota atau staf yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, sebagai group leader atau memimpin kelompok dan staf. Yang keempat, yaitu evaluator atau menilai-nilai hasil kerja suatu proses pembelajaran. Kemudian, supervisi. Secara etimologi, supervisi berasal dari bahasa Inggris yang berarti supervision. Super yang berarti di atas, sedangkan vision berarti penglihatan. Supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, atau kinerja bawahan. Kemudian supervisi dalam konteks pendidikan terbagi atas 3, yaitu supervisi pendidikan atau akademik, yang kedua supervisi administrasi, yang ketiga supervisi lembaga. Kemudian peran atau tugas supervisor. Yang pertama mencakup menyajikan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, individual klinik, manajemen kelas, mengembangkan kurikulum, mengevaluasi kurikulum, program in service, bekerja sama, evaluasi diri sendiri, merancang pembelajaran. Kemudian model supervisi terbagi menjadi 4, yaitu supervisi konvensional atau tradisional, supervisi ilmiah,
supervisi klinis, supervisi artistik. Kemudian teknik supervisi dibagi menjadi dua, yaitu supervisi individual dan supervisi kelompok. Supervisi individual yaitu kunjungan kelas, kunjungan observasi, pertemuan individual, kunjungan antar kelas. Supervisi kelompok, pertemuan atau rapat-rapat guru, supervisi sebaya, diskusi kelompok, supervisi demonstrasi, supervisi pertemuan ilmiah, dan supervisi kunjungan ke sekolah lain. Pendidikan sekolah sebagai suatu sistem. Sistem merupakan kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Pendekatan sistem yaitu cara berpikir dan bekerja dengan menggunakan konsep teori sistem. Karakteristik sistem yaitu memiliki tujuan, memiliki batas, memiliki sifat usolin, ada proses transformasi, memiliki sub-subsistem. Kemudian karakteristik teori sistem. Yang pertama, keseluruhan bersifat primer. Integrasi adalah kondisi saling hubungan antara bagian-bagian. Bagian-bagian membentuk sebuah keseluruhan. Bagian-bagian memainkan peran mereka dalam kesatuannya untuk mencapai tujuan dan keseluruhan. Pendidikan merupakan suatu yang mempunyai unsur-unsur atau tujuan atau sasaran peserta didik, pengelola, pendidik, struktur, jenjang, kurikulum, dan peralatan fasilitas. Sistem pendidikan pada hakikatnya adalah seperangkat sarana yang dipolakan atau membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat mengalami perubahan-perubahan bentuk dan model sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mengejar cita-cita hidup. Sistem pendidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menimbulkan nilai-nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian usaha pendidik menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, yang ketiga unsur hasil usaha. Masukan usaha pendidikan adalah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik, antara lain bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani peserta didik. Yang kedua, proses pendidikan terkait berbagai hal seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, metode mengajar, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil pendidik dapat meliputi hasil belajar yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu. Unsur-unsur dalam sistem pendidikan. Yang pertama, raw input atau individual dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Yang kedua, instrumental input atau segala sesuatu yang sengaja dilakukan atau dirancang untuk keperluan pendidikan seperti kurikulum, program, dan pendidik. Yang ketiga, environmental input berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang keempat, output. Peserta yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan mengalami perubahan tingkah laku dan kualifikasi tertentu, yaitu tujuan pendidikan. Kemudian bidang garapan manajemen pendidikan terbagi atas 4, yaitu fungsi manajemen, cakupan wilayah, pelaksana, dan bidang garapan. Kita bahas satu-satu, yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, perorganisasian, penggerakan, evaluasi. Cakupan wilayah meliputi mikro, lingkupan pendidikan. Yang kedua, makro, wilayah nasional atau internasional. Yang ketiga, meso, wilayah regional seperti provinsi atau kabupaten kota. Yang ketiga, pelaksana, meliputi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah, guru, staf, komite sekolah. Yang keempat yaitu bidang garapan. Yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, manajemen peserta didik. Yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana pendidik. Yang kelima, manajemen pembiayaan atau keuangan. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah. Yang ketujuh, manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Kemudian pengembangan budaya sekolah terbagi atas 2, yaitu prinsip pengembangan budaya sekolah. Makin kuat pemahaman, keyakinan, dan kepatuhan warga terhadap norma dan nilai-nilai sekolahnya, makin tinggi kebanggaan terhadap sekolahnya dan rasa persatuan.
makin menguatkan motif berprestasi dan daya belajarnya. Tujuan pelatihan pengembangan budaya sekolah. Yang pertama, menghimpun data peran pengembangan budaya sekolah, merumuskan definisi budaya sekolah. Yang ketiga, menganalisis keberhasilan sebagai pengembangan budaya sekolah. Dan yang terakhir, merumuskan instrumen pemantauan efektivitas peran kepala sekolah. Kemudian, budaya sekolah. Pengertian budaya. Keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya melalui belajar. Kemudian kompetensi yang akan dicapai yaitu memiliki kemampuan secara utuh tentang konsep budaya sekolah, analisis kebutuhan pengembangan budaya sekolah, tujuan pengembangan budaya sekolah, dan kompetensi kepala sekolah dalam pengembangan budaya sekolah. Kemudian pengertian budaya sekolah yaitu nilai-nilai dominan yang mendukung atau filsafah yang menuntun pengembangan kebijakan sekolah terhadap semua komponen yang termasuk stakeholders pendidikan. Kemudian pengembangan kultur sekolah. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas yang terus-menerus, pemimpin sekolah yang sukses memahami lingkungan sekolah. Melalui pemahaman kultur sekolah, pemimpin akan memiliki bekal untuk membentuk nilai, keyakinan, sikap yang diperlukan untuk membangun sekolah belajar yang kontinu. Kemudian peran kultur. Yang pertama, memperbaiki kinerja sekolah. Yang kedua, membangun komitmen warga sekolah. Yang ketiga, membuat suasana kekeluargaan, kolaborasi, ketahanan belajar, semangat terus maju, dorongan, bekerja keras, dan tidak mudah mengeluh. Sekian dan terima kasih.